Ada seorang dokter dan suster yang sedang merawat pasien koma akibat kecelakaan. Di dalam kecelakaan itu, istri dan anaknya meninggal di tempat kejadian. Pasien itu bernama Jeffrey Olsen. Ketika Jeffrey kritis karena kecelakaan, tim medis nggak cuma berjuang menyelamatkan nyawanya, tapi mereka jadi saksi mata fenomena yang menggemparkan dunia medis, yaitu shared death experience. Dokter dan perawat yang bertugas saat itu melihat gerbang cahaya dan sesosok wanita yang juga bercahaya di ruangan Jeffrey dirawat, di mana di waktu yang sama saat istrinya Jeffrey tadi diinfokan meninggal dunia. Apakah ini cuma halusinasi kolektif atau bukti kalau jiwa kita memang terhubung tanpa batas? Sobat Jiwa, kisah ini terjadi pada tahun 97. Seorang pria bernama Jeffrey Olsen sedang dalam perjalanan pulang bersama istri tercintanya Tamara dan juga anak-anak mereka. Namun dalam sekejap mata, sebuah kecelakaan hebat menghancurkan segalanya. Tamara dan putra mereka meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara Jeffrey dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Organ tubuhnya hancur dan secara medis peluang hidupnya sangat-sangat kecil. Nah, di saat tubuh fisiknya sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang ICU, sesuatu yang sulit dinalar logika pun terjadi, Sobat Jiwa. Jeffrey merasa kesadarannya ditarik keluar dari tubuhnya. Di sana, di sudut ruangan yang dingin itu, dia melihat istrinya, Tamara, berdiri dengan sangat-sangat nyata. Padahal secara fisik, tubuh Tamara berada berkilo-kilometer jauhnya di lokasi kecelakaan. Namun bagian yang paling menggetarkan hati bukan hanya apa yang Jeffrey rasakan. Yang membuat dunia medis tertegun adalah kesaksian dari para perawat dan juga dokter yang berjaga saat itu. Mereka yang terdidik secara sains dan juga logika melaporkan melihat cahaya terang yang tidak wajar menyelimuti tempat tidur si Jeffrey. Mereka merasakan adanya kehadiran sosok lain yang memenuhi ruangan itu. Sebuah energi yang begitu damai hingga membuat suasana ICU yang tegang mendadak menjadi sangat tenang. Begitu Jeffrey tersadar dari komanya, hal pertama yang dia tanyakan bukan tentang luka-lukanya, melainkan keberadaan istrinya. Tanpa diberitahu oleh dokter pun, Jeffrey sebenarnya sudah tahu kalau Tamara telah pergi. Dia tahu karena dia baru saja mengantar belahan jiwanya itu sampai ke gerbang cahaya di dalam ruangan tersebut. Keajaiban Jeffrey Olsen itu membuka mata banyak orang bahwa terkadang, di balik tragedi yang paling gelap, semesta memberikan kita kesempatan untuk sebuah perpisahan yang begitu suci. Mungkin kamu akan berpikir, ini kan cuma keajaiban sesekali seumur hidup yang dialami oleh Jeffrey. Tapi faktanya Sobat Jiwa, ada ribuan orang sehat di luaran sana yang juga pernah merasakan gerbang cahaya yang sama. Mereka nggak sedang sakit, nggak sedang koma, tapi mereka ikut tertarik masuk ke dimensi lain. Pertanyaannya, apa saja sih yang sebenarnya mereka rasakan di detik-detik sakral itu? Kita masuk ke chapter berikutnya. Mungkin kamu juga bertanya-tanya ya Sobat Jiwa, apakah pengalaman Jeffrey Olsen ini hanya sebuah kebetulan? Ternyata jawabannya adalah tidak. Ribuan orang di seluruh dunia yang sedang dalam keadaan sehat saat mendampingi orang tersayang di detik-detik terakhirnya juga melaporkan hal-hal yang hampir serupa. Seolah-olah ada sebuah benang merah dari kejadian yang terjadi saat jiwa bersiap untuk berpulang. Salah satu yang paling sering dilaporkan adalah fenomena the bedroom transformation. Bayangkan, kamu sedang duduk di kursi rumah sakit yang dingin, namun tiba-tiba tembok ruangan itu seolah-olah menjadi transparan. Ruangan yang sempit mendadak berubah menjadi hamparan taman yang sangat indah, atau pemandangan alam semesta yang begitu luas. Sehingga batas antara dunia ini dan juga dunia yang di sana menjadi hilang. Ada momen yang disebut share out of body. Di saat tanganmu masih menggenggam tangan orang yang tersayang, kamu tiba-tiba merasa kesadaranmu melayang ke atas plafon kamar. Dari atas sana, kamu juga bisa melihat tubuhmu sendiri yang sedang duduk bersedih. Namun di saat yang sama, kamu juga melihat sosok orang tersayangmu bangkit dari tubuh fisiknya dengan wajah yang penuh senyum dan juga kedamaian. Gak jarang juga Sobat Jiwa, ruangan itu dipenuhi oleh cahaya yang luar biasa hangat. Cahaya yang tidak menyilaukan mata, melainkan memberikan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya pada saat kita ada di bumi. Beberapa saksi bahkan mendengar alunan musik yang frekuensinya begitu indah. Bukan melodi yang biasa kita dengar di radio, tapi musik yang seolah bergema langsung ke dalam jiwa. Tapi musik yang seolah bergema langsung di dalam jiwa. Dan yang paling mengharukan adalah perasaan the pull atau tarikan. Kamu merasa seolah ikut ditarik masuk ke dalam lorong cahaya itu, menemani mereka berjalan beberapa langkah menuju gerbang keabadian. Sampai satu titik, ada sebuah pengertian yang muncul tanpa kata-kata. Seolah mereka itu pengen mengatakan, terima kasih sudah mengantarku, tapi kamu belum waktunya. Kamu harus kembali. Dan pada detik itu juga, kamu pun terjatuh
kembali ke dalam tubuhmu dengan rasa damai yang nggak bisa dilukiskan. Nah, pengalaman-pengalaman ini bukan sekedar cerita Sobat Jiwa, tapi merupakan momen sakral yang mengubah cara pandang manusia terhadap perpisahan selamanya. Tapi bagi dunia medis, semua keindahan itu justru menjadi teka-teki besar. Bagaimana mungkin otak yang sehat bisa melihat hal yang sama di waktu yang sama? Apakah ini murni reaksi kimia di dalam kepala kita, atau memang ada frekuensi spiritual yang akhirnya bisa kita akses? Nah, penjelasan detailnya kita akan bahas lebih dalam lagi di chapter berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di video ini sampai akhir. Mendengar semua hal yang indah-indah tadi, mungkin sisi logis kita mulai bertanya-tanya ya Sobat Jiwa. Apakah ini benar-benar nyata atau hanya cara otak kita menghibur diri di saat kita lagi sedih? Mari kita bedah fenomena ini dari dua kacamata yang berbeda. Dari sudut pandang sains dan juga neuroscience, para ahli sering menyebut ini sebagai bereavement hallucination. Mereka berpendapat bahwa saat kita dalam kondisi duka yang sangat mendalam, apalagi jika kurang tidur karena menjaga orang sakit gitu, otak kita mengalami stres yang luar biasa. Dan dalam kondisi itu, otak menciptakan mekanisme pertahanan diri lewat halusinasi visual supaya proses perpisahan kita terasa lebih mudah. Ada juga teori tentang lonjakan zat kimia seperti DMT atau endorfin yang ada di otak yang bisa menciptakan perasaan damai dan penglihatan tentang cahaya di detik-detik emosional ekstrim. Namun ada satu teka-teki yang sulit dijawab oleh sains Sobat Jiwa. Multiple witnesses. Bagaimana mungkin 2 orang atau 3 orang sehat di ruangan yang sama bisa melihat cahaya atau sosok yang identik di detik yang bersamaan? Inilah yang membuat para peneliti kayak Dr. Raymond Moody mulai melirik perspektif lain dari kejadian tersebut. Dari sisi spiritual dan juga para psikologi, kesadaran manusia itu diibaratkan seperti sinyal Wi-Fi. Selama ini kita terkoneksi dengan tubuh fisik kita. Tapi saat maut menjemput, sinyal kesadaran itu menguat dan bersiap pindah ke frekuensi yang lebih tinggi. Bagi kita yang memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan mereka yang akan berpulang, maka ibaratnya kayak kita memiliki sandi Wi-Fi yang sama. Frekuensi kita otomatis ikut terkoneksi sesaat ke perjalanan itu. Share that experience dianggap sebagai bukti bahwa kita bukan sekedar daging dan juga tulang yang akan hancur, melainkan energi yang saling terhubung. Kita tidak hanya hidup di dalam tubuh ini, tapi kita adalah bagian dari jaringan kesadaran yang jauh lebih luas dari yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Dari sains mencoba menjelaskan bagaimana itu terjadi di dalam otak, sementara dari spiritualitas mencoba memahami mengapa itu terjadi pada jiwa kita. 2 sudut pandang dan 1 fenomena yang sama-sama menakjubkan. Tapi pada akhirnya Sobat Jiwa, yang terpenting bukanlah tentang siapa yang benar secara teori, melainkan tentang apa yang tertinggal di dalam hati mereka yang merasakannya. Sobat Jiwa, pada akhirnya share that experience meninggalkan kita pada sebuah persimpangan besar. Dan bagi mereka yang mengalaminya, perdebatan antara sains dan juga spiritualitas itu sudah nggak penting lagi. Mengapa? Karena fenomena ini selalu meninggalkan satu jejak yang sama di hati mereka, yaitu kedamaian. Mereka yang tadinya sangat takut akan kematian, mendadak ikut menjadi tenang. Mereka yang tadinya hancur karena kehilangan, mendadak merasa ikhlas karena mereka tahu bahwa perpisahan itu hanyalah sementara. Seperti seseorang yang hanya mengantar sahabatnya sampai ke depan pintu rumah yang jauh lebih indah. Namun bagi kita yang mendengarkan kisah ini dari luar, pasti banyak sekali muncul pertanyaan di kepala. Apakah semua ini hanya trik luar biasa dari otak kita yang sedang berduka supaya kita nggak merasa sendirian? Atau ini memang bukti nyata bahwa cinta itu memiliki frekuensi yang begitu kuat sehingga mampu menembus batas antara dunia fisik dan juga dimensi setelahnya? Gak ada jawaban yang benar absolut atau yang salah di sini. Karena pada dasarnya setiap dari kita memiliki cara masing-masing untuk memaknai misteri kehidupan. Sobat Jiwa, apakah menurut kalian ini adalah sebuah keajaiban murni dari alam semesta? Atau kamu lebih nyaman melihatnya sebagai fenomena medis yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh logika manusia? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Saya juga pengen tahu apakah kisah Jeffrey Olsen dan ribuan orang lainnya ini bisa mengubah cara pandangmu tentang kematian atau justru membuatmu semakin penasaran akan rahasia di balik kejadian ini. Terima kasih sudah melangkah bersama hari ini. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.